Lalu sambil bungkuk sedikit, sambil tersenyum katakan shalom kepada mereka. Ayo mari sama-sama kita praktek. Shalom, shalom. Tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Jadi mohon diperhatikan demi kebersamaan kita. Dan sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kami bisa beribadah. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan keluarga hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebagai ketaatan kami, sebagai tanda kasih kami Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Raja kami akan lakukan itu dengan sukacita. Inilah persembahan kami, haleluya, amin. Untuk menyambut perayaan Paskah, Bukit Doa Immanuel akan mengadakan lomba dengan tema Easter Color pada tanggal 10 April pukul 9 pagi di BDI Prigen. Bagi putra-putri Anda yang duduk di kelas 1 sampai 3 dapat mendaftarkan diri dengan biaya Rp50.000 di nomor 031 6000 7000 extension 1216 atau 1217 atau melalui 0822 3326 0008. Connecting Time CGC bersama Pastor Philip Mantova. Selasa 10 Maret 2020 jam 7 malam di SCC PTC. Ajak semua member CG dan jiwa-jiwa baru untuk datang bersama-sama mengalami Tuhan di tempat ini. Alami hadirat dan kuasanya yang memulihkan hidup Anda di Retret Doa Push 20. Tanggal 24 sampai 25 April 2020 di BDI Prigen. Mari ajak rekan, saudara, dan kerabat Anda dalam acara ini. Daftarkan diri Anda segera di booth push setelah ibadah. Ibadah MS Women akan diadakan hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 jam 10.30 pagi di SCC PTC. Minggu depan, Pastor Philip Mantova akan berkhotbah dari Kitab Wahyu. Jemaat dihimbau untuk membaca Wahyu pasal 5-8 dan membawa jiwa-jiwa serta berpuasa setiap hari Jumat untuk keselamatan keluarga. Akan ada altar call bagi keluarga Anda yang belum diselamatkan. Mari peduli menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker bila sakit, konsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat cukup. Bila batuk, flu, dan sesak nafas, segera ke dokter atau rumah sakit. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, mari katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Bawa hati-Mu menyembah Dia. Haleluya. Kiara lama ya so. Kiara namo shandara bododo. Kiara namo shandere. Haleluya. Haleluya. Kiara lama shandara bododo. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami menyembah-Mu. Kiara nama Sando. Mari semua angkat suaramu dan sembah Dia. Agungkan Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Wow, wow, wow. Kiara nama Shandara Modododo. Haleluya. Haleluya. Kira lama takara lama shandere. Kira lama takandoro. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Mari
Mari semua angkat tanganmu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Mari katakan ini, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari katakan sekali lagi, sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Mari katakan ini, biar kehendakmu kerjakan. Sekali lagi, mari semua angkat tanganmu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Mari katakan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, biar kerjakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak mempertahankan hidup kami. Kami belajar buat mati buat diri kami sendiri supaya kehendak Allah hidup dalam hidup kami. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan. Ajari jemaat ini untuk mengalami percepatan di dalam perubahan hidup. Oleh karena nilai kerajaan Allah yang ditanam dalam hidup kami mau menghidupinya ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang ini kami boleh bertemu dengan firman-Mu yang membuat kami bersuka cita. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh hal yang membuat saya sendiri bersuka cita oleh karena Tuhan yang besar. Beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin saya baru pulang dari Samarinda. Ya, hari Jumatnya Pastor Philip bersama dengan tim yang dari Surabaya, dari Balikpapan, dari Samarinda melakukan KKR A Trip to Hell. Dan ini cukup luar biasa dampaknya karena saya percaya apa yang terjadi sungguh-sungguh akan mengubah wajah kota ketika nama Yesus ditinggikan. Katakan amin. Nah, pada waktu awal-awal mungkin minggu depan Pastor Philip akan bawa laporannya, tapi saya kasih bocoran dikit aja pagi ini ya.
Ya, ketika akan diadakan di Samarinda itu KKR, saya sempat diskusi dengan tim dari Surabaya dan dikasih saran untuk pakai indoors dulu aja. Ini kan baru pertama kali ya sudah. Akhirnya saya minta teman-teman kita yang di Samarinda untuk cari gedung indoors ya yang paling besar di Samarinda. Akhirnya ketemu satu gedung dengan kapasitas 4.200 orang. Saya agak takut juga sebenarnya karena rekor dari KKR Trip to Hell itu pasti di atas 5.000. Ya ini 4.200 gimana ya? Akhirnya saya bikin gini aja. Yang mau datang di KKR itu harus daftar. Kalau nggak daftar mungkin nggak tahu bisa apa nggak. Pokoknya daftar dulu. Ya akhirnya kita lakukan, kita umumkan semua daftar. Ya untuk pertama juga nanti kalau follow up lebih gampang. Yang kedua juga bisa tahu jumlah yang datang. 3 minggu sebelum KKR sudah daftar 4.000 orang. Saya udah ngeri nih. Ya, lalu terus dibuka terus 1 minggu sebelumnya sudah 6.000, sudah over kapasitas. Sehari sebelumnya sudah 8.300. Jadi waktu saya lihat ini wow, ini banyak, ini belum yang go show, langsung datang. Udah dan betul. Panitia dari Surabaya datang, seat tempat duduknya yang 4.200 kita atur sebenarnya rupa, dipepetin sana sini sampai akhirnya bisa 6.000. Ya 4.000 lebih di dalam, 1.500 lebih di luar diatur. Toh itu pun juga masih ada 1.000 lebih orang yang rela berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur nama Yesus ditinggikan di mana-mana. Amin. Dan memang berita sedihnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk pulang karena tidak ada tempat sama sekali. Dan hari itu ketika di altar call, ketika Pastor Philip menyampaikan tentang bahayanya neraka, penglihatan yang Tuhan bawa beliau ke sana, dan disampaikan untuk mereka menerima Yesus. Waktu altar call terima Yesus, ribuan orang maju ke depan. Dan saya lihat waktu tiba-tiba ketika maju mereka yang terikat dengan roja, terjadi sebuah manifestasi dan kelepasan massal yang begitu luar biasa. Dan di ujung terakhir di tanah siapa yang membaptis, sampai hari ini masih terus daftar baptisan. Kemarin yang didata itu ada 206 orang yang baptis. Wow. Ya doakan kami terus di Pulau Kalimantan, khususnya karena saya hari ini dipercaya untuk jadi gembala regional di Kalimantan. Saya percaya sekalipun Anda tidak hadir di sana, tapi saya tahu doa Anda itu juga menentukan kemenangan kita bersama. Amin. Penginjilan yang terjadi di Kalimantan, saya berdoa supaya terjadi sebuah kebanggaan rohani di Kalimantan. Ya, sampai tahun visi kita 2030, saya minta sama Tuhan, kita berdoa Kalimantan kontribusi dari 300 itu, Kalimantan mau 60 gereja lokal di 60 kota. Ya, doakan kami terus supaya sungguh-sungguh Tuhan buka jalan, dan kami percaya doa Anda menyertai kami. Kami yang terus garis depan, saya merasa tidak sendiri. Saya bersama dengan ribuan jemaat gereja Mawar Saron di Surabaya, dan saya percaya pasti kemenangan menyertai kita. Amin. Untuk itu sebelum saya khotbah ini, saya mau bawa Anda ajak Anda untuk lihat sedikit laporan kemenangan. Hari ini di Kalimantan ada 10 gereja, 10 kota, di 10 kota ya. Nanti akan terus di tahun 2018 itu masih ada 5 kota, 2019 tahun kemarin sudah nambah 5 kota lagi, 10 gereja, dan tahun ini ditambah 6 lagi. Jadi mestinya 15, tapi ada satu kota namanya Penajam tiba-tiba nyusul satu karena mau jadi ibu kota. Doakan supaya tahun ini ada 6 gereja dirintis lagi. Ya, doa kita akan lihat sebentar laporan kemenangannya. Tepuk tangan buat Allah kita. Kita ada di 10 kota, mungkin saudara-saudara mungkin ada punya keluarga atau Anda orang Kalimantan, ya ada di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, itu 5 awal. Lalu 5 tahun 2019 kemarin dirintis 5 juga, 3 sudah menjadi gereja lokal, 2 masih perintisan CG. Itu di mana tadi, Tarakan, Banjarbaru, Sampit, Tenggarong, dan Singkawang. Ada 5. Nah tahun ini akan ada 5 atau 6 kota, yaitu Pangkalan Bun, Berau, Bontang, Tanjung Selor, dan terakhir Penajam. Oh ada satu lagi, mana tadi ya? Lupa. Lupa saya tadi.
Bro. lupa. Ya, namanya agak aneh-aneh sih menurut saya. Jadi, nah doakan kami terus supaya di tahun 2020 ada 5 lagi gereja akan lahir saudara. Dan saya percaya ini menjadi visi kita tahun 2030. Saya percaya tidak terlalu susah. Tuhan akan siap 300 di 300 kota akan gereja Mawar Sharon. Bukan untuk kebesaran nama Mawar Sharon, no, bukan. Tapi begitu Injil dibuka, kita diberi kesempatan, saya percaya Tuhan akan menyertai kita, akan ada banyak jiwa dimenangkan di sana. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Nah ini yang terus menjadi semangat hidup kita. Karena itu saudara yang di Surabaya ini, selain Anda mau diajak minggu-minggu yang lalu kita telah mengadakan Mission Night, kita diajak untuk membuka mata kita melihat bagaimana Tuhan akan bekerja di kota-kota. Bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa kota juga, beberapa negara juga Tuhan buka di situ. Tapi yang di Surabaya ini juga, mari kita juga mengalami percepatan di dalam pertumbuhan. Katakan amin. Di dalam pertumbuhan secara rohani hidup kita. Makanya saya ingin menyambung dari apa yang Pastor Philip sampaikan kemarin. Ya sangat-sangat menggairahkan kita belajar kitab Wahyu. Dan minggu depan Pastor Philip akan juga ngajar, makanya itu jemaat didorong untuk baca lagi kitab Wahyunya mulai pasal 5 sampai pasal 8. Minggu depan kita akan belajar lagi. Tapi saya mau hari ini kita akan belajar dikit bagaimana kita mengalami sebuah percepatan di dalam pertumbuhan. Tuhan ingin bawa hidup kita. Amin. Nah, untuk itu saya berdoa dengan Tuhan, apa yang mau disampaikan? Maka muncullah kalimat ini, keberanian, dare to change, belajar atau berani untuk berubah, mengalami sebuah perubahan. Tadi pagi saya sudah bicara bagaimana kita berani mengalami perubahan, yaitu meletakkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Perubahan di dalam cara berpikir, cara berdoa kita. Tadi pagi saya bilang buat jemaat, ya kita itu tanpa sadar waktu berdoa suka memaksa Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Makanya di Alkitab ditulis begini, beri kami keberanian memutuskan untuk berdoa. Dan Tuhan pasti mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu punya cara untuk menolong hidup kita. Katakan amin. Kadang-kala kita tanpa sadar memaksa Tuhan untuk berada dalam gamenya kita. Kalau Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita seringkali mengancam Tuhan, ya seringkali mau meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang harus berubah. Saya tahu kita semua punya kehendak. Saya tahu juga Anda punya keinginan, tapi ingat satu hal ini, bahwa di atas keinginanmu, di atas kehendakmu ada kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Katakan amin. Lalu saya bilang kepada jemaat tadi pagi, lupa berarti kita gak boleh beriman. Justru arti beriman itu apa? Menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Itu namanya beriman. Halo amin. Karena kalau kita ini namanya beriman, tapi justru kita ini justru menentang kehendak Tuhan. Itu yang salah. Ini yang harus mengalami perubahan dalam cara berpikir kita. Dan tadi pagi saya sudah jelaskan kepada jemaat pagi, kalau kita mengalami perubahan, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Lalu yang kedua, yang siang ini saya mau menyampaikan hal yang penting juga, ya, yaitu tentang, saya kasih judul ini, kalau Anda ingin mengalami sebuah perubahan, keberanian untuk berubah adalah ini. Tidak kupertahankan hidupku. Ulangi bersama-sama. 2, 3. Yang keras. 2, 3. Tidak kupertahankan hidupku. Aku tidak mau mempertahankan hidupku. Kenapa ini penting saudara? Karena begini, musuh terbesar daripada sebuah perubahan itu adalah diri kita sendiri yang tidak mau berubah. Kita tidak mau mengambil keputusan untuk berubah. Dan seringkali Tuhan itu telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami perubahan. Tapi kita seringkali menolak atau mengabaikan kesempatan itu. Makanya tema ini penting. Ketika Anda tidak mempertahankan hidup Anda sendiri, maka detik itu juga Anda telah membuka hatimu untuk Allah bekerja di hidup kita. Dan saya percaya ketika Allah bekerja dalam hidup kita, maka yang datang dalam hidup kita adalah kebaikan Tuhan. Amin. Nah itu proses yang terjadi. Karena itu mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Matius pasal 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39.
Oke, Matius 10 ayat 39. Keluarkan. Oke, kita baca bersama-sama ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, terus, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan apa? Memperolehnya. Alkitab jelas memperkatakan ini buat hidup kita. Ketika kita mempertahankan hidup kita, justru kita akan kehilangan hidup kita. Tapi orang yang tidak mempertahankan hidupnya, artinya mengizinkan tangan Allah mengambil alih hidupnya, justru akan mendapatkan kehidupan ini. Nah, ini satu prinsip yang harus terus ada dalam hidup kita. Yang harus diletakkan di hati kita. Kita tahu bahwa hari ini hidup kita itu berada dalam tangan Tuhan. Tidak perlu mempertahankannya. Makanya proses yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita, itu adalah satu bentuk untuk menolong kita memperoleh kehidupan Tuhan. Makanya ketika Anda diproses, jangan terlalu cepat untuk mencurigai Tuhan. Karena seringkali saya bilang proses itu tidak selamanya jahat. Katakan amin. Proses itu adalah hal yang Tuhan lakukan untuk Anda boleh bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu ini yang harus kita lakukan. Waktu Anda berkata, aku tidak mau mempertahankan hidupku. Maka yang pertama ini, prinsip pertama ini, perubahan dimulai ketika seorang mati bagi dirinya sendiri. Ulangi kata-kata kalimat ini. Oke, 2, 3. Perubahan. Sekali lagi, 2, 3. Perubahan dimulai ketika seorang mati bagi dirinya sendiri. Mati bagi diri sendiri itu adalah sebuah keputusan. Di mana kita mengambil keputusan untuk mati buat seluruh kehendak kita. Tidak mempertahankan diri kita sendiri. Tapi mengizinkan Tuhan mengambil alih. Dan ini penting saudara. Karena apa? Ketika tadi saya bilang kalau kadangkala kita ini mengikut Tuhan itu motivasinya tanpa mungkin kita menyadarinya, kita ini cuma menyalahgunakan Tuhan. Karena apa? Demi mempertahankan diri. Makanya doa kita itu, waktu kita berdoa dengan Tuhan, kita tuh pingin Tuhan itu menjawab dengan cara kita. Tuhan itu harus menjawab seperti doa kita. Tadi pagi saya bilang pada jemaat, Tuhan itu selalu pasti menjawab doa kita. Cuman jawabannya tidak harus sesuai dengan cara Anda. Tuhan itu punya cara sendiri. Katakan amin. Dia pasti menjawab doa kita. Kalau hari ini Tuhan berkata ya buat doamu, Anda pasti mendapatkan apa yang Anda doakan. Tapi ketika Tuhan berkata tidak, itu berarti Anda akan mendapatkan apa yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda doakan. Sebab Tuhan itu jauh lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Ini namanya melepaskan hak kita dan mempersilahkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Mengizinkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Tidak mempertahankan dirinya. Makanya lagu terakhir tadi. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan apa? Hidupku. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Kalau Anda adalah milik Tuhan, maka sikap ini harus ada dalam hidupmu. Tidak mempertahankan hidupmu. Izinkan Tuhan itu bekerja dengan bebas di hidup kita. Makanya itu proses yang kita alami hari ini. Selama itu bukan karena dosa. Kalau itu bukan karena dosa. Kalau karena dosa cepat minta ampun. Tapi kalau bukan karena dosa tiba-tiba Anda mengalami proses ini. Saya dulu ketika pertama kali bertobat. Ya saya nakal, suka berkelahi di jalan dan lain sebagainya. Saya bertobat, keluarga saya bersuka cita. Mama saya, keluarga saya juga bersuka cita semua. Ya saya mengambil keputusan untuk baptis. Waktu baptis ya mama saya menyaksikan saya baptis. Lalu habis di gereja itu setelah selesai baptis pulang saya mesti bersama-sama dengan kelompok yang baptis ya. Tempatnya beda karena kita di gereja cabang. Dibaptisnya di gereja pusat waktu itu. Udah saya pulang begitu mama saya juga pulang naik becak. Begitu naik becak sama cici saya tiba-tiba di becak itu mama saya dijambret. Dijambretnya katanya sampai naik becak itu rebut-rebutan kalung atau apa begitu sama mama saya sampai akhirnya lari begitu. Saya sampai di rumah saya diceritain. Saya diceritain. Waktu saya diceritain itu tiba-tiba saya marah sekali.
Saya ingin cari tukang jambretnya itu siapa. Kalau saya cari itu berarti Anda tahu ya, saya kenal tukang jambret banyak berarti. Makanya saya memutuskan untuk cari. Waktu saya begitu, saya marah sekali. Mama saya bilang, sabar Yudi, nggak apa-apa mama, nggak apa-apa. Saya masuk kamar, saya bilang begini, Tuhan, baru nggak sampai 1 jam dibaptis. Ini kayak mau marahnya ini mau kayak dimunculin lagi. Manusia lamanya kayak dipancing lagi. Mau keluar dan lain sebagainya. Kenapa mesti begini? Saya bertanya begitu. Tapi saya menyadari hari ini. Kadangkala itu yang terjadi. Kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih kita. Jadi semua proses yang Anda alami itu adalah untuk melatih kehidupanmu. Supaya Anda semakin dewasa dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika Anda mengalami proses itu, jangan pertahankan hidupmu. Jangan pertahankan hidupmu. Ya, perubahan dimulai ketika seorang belajar untuk mati buat diri sendiri. Untuk menjadi rendah hati itu berpikirlah begini. Kalau Anda mau menjadi rendah hati itu berpikir begini loh saudara. Kalau kesempatan untuk menjadi rendah hati itu datang dalam kehidupan kita. Berpikirlah bahwa itu adalah kesempatan untuk rendah hati itu sekali seumur hidup. Kalau saya tidak mengambilnya sebagai sebuah kesempatan untuk rendah hati, mungkin saya akan kehilangan kesempatan itu. Berpikirlah seperti itu. Jadi begitu ada kesempatan untuk rendah hati, pilihlah untuk jadi rendah hati. Halo, amin. Anda mengerti omongan saya? Kalau kesempatan untuk Anda untuk jadi rendah hati datang kepada hidupmu, pilihlah. Berpikirlah seperti mungkin kesempatan langka itu tidak akan pernah datang lagi dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak mengambilnya, Anda akan kehilangan kesempatan itu. Saudari naik pesawat. Saya ini pesawatnya ambil pagi, berharap supaya tidak delay, saudara. Ya sudah, tidak delay. Tapi terakhir ternyata pas masuk itu di bandara, ternyata saya dipanggil tidak delay. Puji Tuhan, saya bersyukur tidak masuk pesawat. Ya, di pesawat itu ternyata tidak berangkat-berangkat, saudara. Jadi ini delay model baru. Tidak di bandara tapi di dalam pesawat. Di pesawat itu 1,5 jam pesawatnya tidak berangkat. Itu satu pesawat emosi semua, termasuk pendetanya juga. Ini pendeta kan manusia biasa, ada lagunya ya. Pendeta juga manusia itu kan. Jadi saya di situ. Aduh, saya ini sudah seminggu tuh khotbah 4 kali kayak begini, khotbah 4 kali, tadi malam khotbah AOG 2 kali, total 6 kali, itu kan akal sehatnya agak menurun, betul nggak saudara? Gampang emosi kan begitu. Jadi ini minta tolong jangan digoda saya ya. Enggak. Godalah dengan makanan. Kalau makanan saya pasti tergoda. Nah, jadi saya masuk situ di pesawat itu, aduh sudah duduk di situ lama dan Anda tahu ya, saya nggak usah sebut nama merek pesawatnya. Ini kalau nggak terbang AC-nya nggak jalan juga. Nggak usah menuduh loh ya. Ayo. Ini Emprit Airline, ya. Emprit Airline. Jadi, aduh lama di sama panas gitu. Sampai keringatan dulu mulai orang sudah mulai emosi, sudah ngomel-ngomel, nggak berangkat dan lain sebagainya. Nah di tengah-tengah saya seperti itu, saya ini sebelah saya ada bapak-bapak, saya nggak tahu siapa pekerja, tapi menurut saya dia kayak tukang bangunan, menurut saya. Ya karena saya lihat dari perkakasan peralatannya kayaknya tukang bangunan. Saya sih nggak melarang siapapun boleh di sebelah saya. Persoalannya Anda lihat, tiba-tiba bapak ini buka sepatu, saudara. Buka sepatu kayak kaos kaki yang agak mangkak putih tua begitu. Tiba-tiba kakinya diangkat satu begini. Itu persis di depan saya, saudara. Wah itu baunya minta ampun, saudara. Saya aduh Pak, ini saya pingsan ini. Udah kayak begitu. Lalu bapak itu tanya pertanyaan yang menurut saya agak sia-sia lagi. Pertanyaannya gini, mendekatkan itu wajahnya ke saya lalu tanya gini, Bapak mau kemana? Gitu. Ini kan naik pesawat bukan naik bis. Tujuan kita sama. Saya bilang Surabaya Pak, Surabaya. Oh ya Surabaya. Kan gak mungkin tengah-tengah om kiri om turun pakai rasit. Saya kan gak mungkin begitu. Maaf ya, mulutnya agak bau lagi gitu. Jadi emosi ini tidak stabil. Emosi ini tidak stabil gara-gara itu. Ya, udah tenang Yudi, tenang. Saya sudah agak miring begitu. Ya agak miring begitu. Lalu tiba-tiba
Di situ saya lihat pramugari itu marahin penumpang. Ini ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ini pertama kali juga naik pesawat. Jadi dia nggak mau barangnya itu ditaruh di dalam kabin. Jadi dipelukin begitu. Dia, Bu, itu nggak boleh. Ya nanti hilang, gimana nanti hilang. Pramugarinya sama-sama emosi. Jadi marah itu menular, hati-hati sudah ya. Bapak-bapak kalau pulang ke rumah hati-hati. Kalau di kantor mau marah, kuasai dirimu, pulang ke rumah jadilah sabar di situ. Jangan marah, karena marah itu menular. Ibu, bapak-bapak marah, ya mau masuk rumahnya ada ibunya, Pak, ayo papa pulang, minum kopi ya atau teh ya Pak. Marah, gak usah tanya-tanya, biasa teh ya teh, kok tanya-tanya, mau tanya segala. Mamanya, lu kok aku ini tanya baik-baik kok dimarahi, mamanya marah saudara. Aduk begitu, anaknya tanya, Mah bikin apa? Gak usah tanya-tanya, lihat sendiri bikin apa, kamu itu. Anaknya dimarahi, anaknya marah, begitu keluar rumah anjingnya jugong terus, wow, ditendanglah anjing, aduh, kai. Anjingnya lari sambil berkata, aku salah apa, gitu kan. Marah itu menular. Coba beritahu Kak, hati-hati, marah itu menular. Terus akhirnya gitu, saya lanjutkan cerita ya. Pramugarinya marah itu, saya ini tidak suka karena perlakuan yang tidak adil. Ya, kita ini penumpang, kita ini raja, harusnya diperlakukan yang dengan baik. Jadi saya ini mau marahin pramugarinya, Mbak, mau boleh gitu, mau tak marahin begitu, tapi dalam hati saya, sabar Yudi, sabar, ya sabar udah nggak jadi dah, biarin dah, sabar, udah. Dan akhirnya pesawatnya jalan, puji Tuhan, begitu jalan, AC-nya juga jalan. Satu sisi saya senang udara segar, tapi satu sisi ini kena tambah bau, saudara. Anginnya tambah kenceng gitu kan. Sudah, akhirnya dari jauh, sudah pesawatnya jalan, saya juga udah tenang. Dan begitu seat beltnya boleh dibuka, sudah duduk tenang, saya sudah oke, puji Tuhan. Nah tiba-tiba ketika pesawat itu sudah mulai stabil, tiba-tiba saya lihat ada pramugari datang bawa air mineral, senyum-senyum melihat saya dari jauh. Saya kalau disenyumi itu ya tidak boleh GR. Saya tiba, ya ternyata sama belakang saya, kan nggak enak. Jadi saya tak empet dikit gitu. Sampai di depan saya, dia tiba-tiba dia sapa saya, selamat pagi Pastor Yudi. Iya, selamat pagi. Pak, saya jemaat gereja Mawar Syar. Oh iya, kebaktian jam berapa? Iya, kalau saya ada di Surabaya saya jam 10 Pak. Oh puji Tuhan, Bapak mungkin gak kenal saya, tapi saya kenal Bapak. Oh iya. Oh, dalam hatiku selamat. Itu tadi saya gak marahin, ya temannya dia, bukan pramugari, temannya dia tak marahin. Coba kalau saya marah, ini pasti jemaat lihat saya dari jauh, pendeta Yudi. Kalau di mimbar dia jadi pendeta, begitu turun dia jadi pendekar. Waktu saya lihat ini saya bilang, oke, thank you. Ya, tetap Bapak itu tetap kakinya di atas, baunya tetap gitu. Tapi saya menyikapnya dengan baik. Oke, puji Tuhan. Saya ingat gini, kalau kamu berani merendah hati dan berani mengalah, kesempatan rendah hati itu cuma sekali. Udah gak usah marah-marah, belajarlah untuk mulai mengambil keputusan rendah hati. Rendah hati itu kadang tanpa diatur, kadang datang dengan tiba-tiba. Untuk menjadi rendah hati, kesempatan itu mungkin Anda nggak direncanakan dulu, tiba-tiba keputusan itu menentukan. Makanya prinsip ini harus ada dalam hidup Anda. Untuk mati buat dirimu setiap waktu itu akan menolong Anda untuk tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Halo, amin. Kadang lewat peristiwa banyak hal dalam hidup kita, Tuhan itu kayak sodorkan pilihan di tangan Anda. Anda mau rendah hati atau Anda mau membalaskan sesuatu. Kesempatan untuk berbuah itu setiap saat. Katakan amin. Kesempatan untuk berbuah itu setiap waktu. Di dalam semua banyak peristiwa. Di mana peristiwa yang terjadi buat hidup Anda. Disitulah Anda sangat ditentukan. Anda mau untuk berubah di cara hidupmu, cara berpikirmu, memilih untuk rendah hati, atau kita menjadi sombong dan kita marah, kita nggak suka menyalahkan orang lain. Kesempatan itu selalu datang. Pembantu saya suatu hari, saya ini berdoa dengan Tuhan. Saya ini dulu emosional banget, suka marah dan lain sebagainya. Lalu
Satu saat pagi itu saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan aku minta sabar. Tuhan aku minta sabar ya, supaya aku ini sabar. Saya berdoa, amin sabar. Biar aku sabar Tuhan, amin. Gitu. Begitu saya selesai amin itu, keluar kamar, tiba-tiba pembantu saya datang. Pak, minta maaf Pak. Loh kenapa? Celana Bapak terbakar. Waduh, yang mana? Yang ini Pak. Saya lihat ini celana kesayangan saya. Saya kalau pakai celana ini kelihatan lebih ganteng sedikit soalnya. Saya itu tiba-tiba keluar asap dari hidung dan telinga. Saya mau marahin di pembantu saya. Tiba-tiba di hati saya bilang, katanya mau sabar. Enggak jadi. Saya bilang, ya dipotong aja. Enggak. Buat apa Pak? Ya buat pel-pelan atau apa terserah. Bapak enggak marah ya? Sedikit. Sedikit ya. Ya Pak, dia gitu. Aduh, saya bilang sabar. Katanya mau sabar. Kalau Anda mau sabar, dengar saya baik-baik. Kalau Anda mau sabar, Anda pasti ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Anda masih mau sabar? Sedikit. Anda mau sabar? Siapa yang mau sabar? Angkat tangannya. Ada yang gini. Jangan cepet-cepet. Siapa yang mau sabar? Oke, sebentar agak lama dikit supaya dicatat malaikat cepat. Seperti catat malaikat. Orang yang mau sabar, percayalah proses itu akan terjadi. Kalau Anda mau sabar, Anda akan bertemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Karena nggak bisa lewat yang lain, hanya lewat itu Anda bisa jadi sabar. Ngerti? Hari ini kalau Anda ngalami proses, berarti Tuhan ingin sesuatu yang mulia Anda alami. Katakan amin. Tidak semua proses itu jahat. Makanya begitu saya gitu, oke, udah. Saya sudah siap-siap, ya pergi ke kantor. Waktu itu kantornya masih di Cempaka, rumah saya waktu itu masih di Kutisari. Saya ini baru belajar mobil, baru bisa naik mobil. Jadi saya naik mobil dari Kutisari ke Cempaka, cukup jauh lewat Jalan Ahmad Yani kan. Wah itu kan pagi-pagi itu macet, wah mobil salip-salip motor terburu-buru semua. Nah saya ini baru belajar naik mobil, jalannya pinggir banget tuh, itu dipepetin, wah sama motor saya kaget nyetir, ya Yesus Tuhan, kaget terus saudara. Sampai satu saat kena spion saya. Doa begitu, waduh. Waktu kena itu kan mobil baru, di mana hartamu di situ hatimu. Doa gitu yang bunyi sini, doa gitu, waduh. Tak lihat spionnya agak bengkok gitu, tak buka saudara saya mau tak teriakin, woi begitu. Waktu tak buka saya mau teriak begitu, tiba-tiba hati saya bilang katanya mau sabar. Yang keluar gini, kau yang terindah di dalam hidup ini. Tak tutup lagi, tak betulin spionnya, tak tutup lagi. Dada Allah sabar Yudi sabar. Ya Tuhan sabar. Sampai di perapatan Jalan Darmo itu, zaman dulu anak-anak kecil yang pengamen cepekan. Saya ini mobil baru belum kasih uang kecil di situ. Aduh nggak ada, kok nggak ada. Saya bilang sama nggak ada. Dia terus lagi maju tak gentar mobil. Gak ada. Terus sampai saya buka spionnya nggak ada. Besok pagi saya kesini lagi ya, ketemu besok ya. Dia mencucu saudara, mulut sama hidung balapan. Lalu kempeng, tahu kempeng ya, itu botol yang sudah diratakan tajam itu tiba-tiba ditempelkan di mobil baru saya. Itu dibaret mulai awal pertengahan hingga akhirnya kayak kebaktian gitu. Kayak kebaktian. Saya lihat di spion, wow ini anak umur 7 tahun tak lempet-lempet tak masukin kantong bisa loh. Saya sudah buka pintu mau turun, di hati saya katanya mau sabar, sabar lagi. Itu asap dari hidung dan telinga mulai keluar. Sabar. Udah sampai di gereja lihat mobil saya baret satu badan begitu. Saya cuma lihat, saya duduk di kantor, saya bilang Tuhan ada apa? Katanya mau sabar Yudi. Kalau kamu pengen sabar, Tuhan izinkan kamu ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan. Kamu gak perlu marah dengan orang itu, justru orang-orang itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kalau mereka buat kesalahan, itu bukan tanggung jawab Anda untuk menghukum. Kata Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Katakan amin. Biarkan dia. Tapi kalau itu bersentuhan dengan Anda, jangan-jangan Tuhan pakai orang itu supaya Kristus semakin mulia di hidupmu. Kristus semakin nyata di hidup kita. Amin. Karena itu kalau Anda punya prinsip ini, aku mau mati buat diriku sendiri.
Di tengah-tengah proses apapun aku mau mati buat diriku sendiri. Saudara-saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu akan membuat hidupmu jadi indah. Kita akan mengalami percepatan di dalam pertumbuhan. Katakan amin. Halo amin. Amin sedikit. Amin. Izinkan Tuhan itu. Jadi kalau hari ini Anda mengalami proses bersyukur. Jangan-jangan ini adalah cara Tuhan untuk aku boleh melihat Tuhan dalam hidupku. Jangan-jangan ini adalah cara Tuhan untuk aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mati buat diri sendiri. Lalu yang kedua apa? Prinsip yang kedua apa? Nah ini saya tulis ini. Ya. Yang kedua adalah mengalah itu indah. Amin. Mengalah itu indah. Pak kalau mengalah terus nanti kita semakin diinjak. Ada beberapa hal yang harus lakukan. Ya. Mengalah itu berarti mempersilahkan Tuhan untuk mengambil bagiannya. Saudara, tadi saya bilang Alkitab berkata pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi dari diri kita belajarlah untuk mengalah. Belajarlah untuk memberi kesempatan bagi Allah untuk melakukan bagiannya. Dan saya percaya dalam kehidupan ini Tuhan itu adil, katakan amin. Tuhan itu melihat, kata Alkitab, masa ketika orang-orang benar diinjak-injak, masa yang maha tinggi tetap diam? Tidak mungkin. Tuhan itu melihat hidup Anda. Apalagi dari dasar hati kita yang sungguh-sungguh mau mengalami perubahan. Saya mau berubah Tuhan. Dulu aku ini suka dendam. Aku ini suka membalas. Dan pembalasanku itu jauh lebih dahsyat dari apa yang mereka buat. Tapi hari ini aku mau berubah Tuhan. Aku bukan orang lama. Aku bukan orang dunia lagi. Aku ini adalah orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Aku mau berubah. Aku mau belajar rendah hati. Aku mau mati buat diriku sendiri. Makanya prinsip ini harus Anda. Mengalah itu indah. Kenapa? Di tengah-tengah mengalah Anda akan melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu. Di tengah-tengah Anda mengalah Anda akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita dengan cara Tuhan. Katakan amin. Halo. Halo amin. Pak, buat khotbah yang lain toh Pak. Nah. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Berwaktu yang lalu saya ini kedatangan seorang pengusaha. Pengusaha ini mengalami bangkrut di perusahaannya karena ditipu oleh orang. Oleh sahabatnya sendiri. Dia marah dengan sahabatnya. Dia benci dengan sahabatnya itu. Ya, dia coba cari ketika perusahaan itu dipercayakan ke sahabatnya. Ternyata perusahaan ini dikorupsi sedemikian rupa. Sehingga perusahaan ini mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Bukan hanya bangkrut, tapi meninggalkan hutang yang begitu banyak. Dan orang tahu hutangnya itu kepada dia. Jadi orang ini mengalami kesusahan yang cukup berat. Saya tahu ini bukan hal mudah ya ketika orang mengalaminya. Karena dia harus jual rumahnya. Dia harus jual mobil, semua asetnya dijual untuk menutupi hutang-hutang itu. Ya, apalagi karena ini mainnya dengan luar negeri. Bayar dari luar negeri, mulai menarik diri dari perusahaan ini karena dianggap kualitasnya sudah tidak baik lagi. Aduh, dia susah, dia marah ketika dia tahu bahwa perusahaan ini bangkrut dan meninggalkan utang. Coba pengusaha ini mencari orang ini, sahabat ini. Tapi sahabatnya ini dilaporkan ke polisi lah, macam-macam, seperti ditelan bumi, nggak kelihatan, tiba-tiba hilang. Rumahnya di tempat ini tiba-tiba kosong, sudah nggak ada, melarikan diri, nggak tahu kemana, saudara. Sementara dia harus terus bayar hutangnya, hutang perusahaan ini, ya ganti rugi dan lain sebagainya. Nah di tengah-tengah itu dia sudah, rumahnya sudah dijual, dia tinggal di rumah RSSS, itu rumah sangat-sangat sederhana sekali itu. Ya, tinggal di situ dalam posisi yang dalam kurangan. Dia datang kepada saya, Pak Yudi, saya didoakan Pak. Kenapa saya ini marah, saya ini benci. Saya ini kurang apa sih Pak? Nah mulai kan pamer jasa. Saya ini kalau gereja mengalami apa, butuh apa, saya ini nyumbang gereja. Ya saya ini perpuluhan dan lain sebagainya. Saya berikan persembahan terus. Kenapa ya Pak? Kok saya diizinkan Tuhan mengalami begini? Kok kayaknya Tuhan gak tolong saya dibiarkan dalam titik yang paling rendah buat hidup saya. Gimana sih Pak? Dan saya hari ini marah, saya ingin penjarakan orang itu. Karena orang ini menurut saya sangat kurang ajar dan keterlaluan sama saya. Tapi saya gak nemu orangnya Pak, orangnya hilang, gak tahu kemana. Apa kurang saya Pak? Pak Yudi jelaskan kepada saya apa kurang saya. Saya diam.
Pak, kurangnya saya apa? Ditanya lagi 3 kali. Saya bilang terakhir, kurangnya Bapak banyak. Kurangnya banyak, Pak. Kurangnya apa? Bapak kurang satu aja yang paling prinsip. Apa itu? Ampuni orang itu. Waduh, ini mulut pendeta enak banget ya. Enteng gitu, ampuni. Bapak nggak ngerti kehilangan ratusan miliar itu bagaimana. Bapak nggak pernah, yang nggak ngerti, nggak pernah punya ratusan miliar. Lah terus gimana? Ampuni Pak. Aduh nggak bisa Pak. Oh dia pulang saudara. Dia pulang marah-marah. Saya dimarah-marahin. Pendeta ini enak yang ampuni Bapak ini nggak pernah ngerasa kehilangan ratusan miliar. Enak aja. Ya terus gimana? Saya mesti saran apa? Nggak mungkin saya kompromi dosa hanya untuk menyenangkan hatimu. Bapak salah alamat kalau datang ke pendeta Mawar Sharon hanya untuk supaya menyenangkan hatimu. Iya kompromi. No. Benar-benar salah-salah. Dia bilang nggak bisa. Dia pulang, saudara. Dia pulang ke rumah, ya sudah saya mungkin dia marah sama saya. Tapi satu saat 2-3 minggu dia telepon saya, Pak Yudi tolong saya didoakan Pak. Saya sudah nggak tahan, ini mau disita-sita dan lain sebagainya. Waduh saudara, saya bisa mengerti penderitaannya. Saya bisa mengerti penderitaannya. Saya cuma bilang ini Pak, saya dorong Bapak ampuni orang itu. Ampuni aja. Ya tapi susah Pak, saya ngerti. Tapi belajarlah untuk ampuni. Ayo belajar untuk mengalah. Mengalah itu indah, memberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja. Jangan terus mencoba untuk mengurusi urusanmu. Izinkan tangan Tuhan yang membelamu. Mengalah itu berarti memberikan kesempatan bagi Allah untuk membela hidupmu. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam, katakan amin. Saya percaya Tuhan tuh gak ongkang-ongkang kaki di surga. Enggak, dia melihat kehidupanmu ketika orang benar diinjak-injak. Masakan sih yang Maha Tinggi tetap diam? Gak mungkin. Tuhan itu melihatnya. Wah sampai dia kalau marah itu udah makan apa aja ya, lagi makan apa gitu, marah gitu pasti dibanting. Ya dibanting sampai satu hari saya doakan dia terus, dia agak tenang rupanya. Di gereja didoakan terus, rimanya dia bilang Pak saya mau mengampuni tapi berat ya Pak. Iya gak apa-apa, lepaskan pengampunan. Iya Pak tolong saya didoakan. Akhirnya saya doakan dia. Ketika didoakan dan dia mulai melepaskan pelan-pelan, waktunya gak singkat, cukup lama. Ya akhirnya dia mau melepaskan pengampunan saudara. Iya dia datang kepada saya, Pak Yudi tolong doakan saya ya Pak. Iya kamu sudah tenang sekarang. Iya puji Tuhan lumayan lah Pak. Dulu kalau saya lagi makan itu ya, makan kerupuk gitu ya, tiba-tiba ingat teman saya itu, kerupuknya tak remes-remes Pak. Mangkok saya banting, piring saya banting. Sekarang gimana? Sekarang kalau saya lagi makan ingat itu saya nggak banting Pak. Wah hebat ya, kenapa kok bisa begitu? Iya karena piring saya tinggal satu Pak. Kalau dibanting lagi, saya makan pakai tangan terakhir. Gitu kan. Enggak. Jadi dia mulai bisa menguasai diri, mulai tenang. Sampai akhirnya Tuhan itu pada waktunya ketika orang mengalah itu mempersilakan Tuhan mengambil alih. Pada waktunya Tuhan itu memberkatinya. Gak tahu gimana tiba-tiba dia ketemu dengan teman lamanya. Dan teman lamanya ini punya jabatan tertentu di sebuah bank. Dia cerita keadaannya, akhirnya temannya ini mau menolong. Yang penting surat-surat semua komplit dan sebagainya. Akhirnya dapat kucuran dana saudara. Wih dapat kucuran dana, dia mulai seneng. Dia mulai tiba-tiba juga bayar-bayar yang dari luar negeri itu telepon. Yang barangmu model begini kamu masih ngerjain gak? Yang ngerjain sebenarnya tapi aku gak punya dana. Gini aja, kamu buat sekuatmu, sebanyak kamu bisa tak beli semuanya barang ini. Dan itu dari luar negeri bayarnya mulai telepon satu-satu. Nah ini dia punya mesinnya. Ya tapi gak ada pengerjanya. Nah dapat aliran dana itu akhirnya mesin itu boleh berjalan lagi. Pelan-pelan pabrik yang sudah mati itu mulai jalan. Gak terlalu banyak tapi lama-lama berkembang. Dan ini yang luar biasa. Sampai satu saat ketika dia lagi ngurus kucuran dana kesekian di bank itu. Ya dia lagi ngurus tanda tangan itu. Tiba-tiba pintu terbuka. Begitu pintu terbuka dia lihat pintu itu. Ternyata temannya yang korupsi itu masuk di bank yang sama. Bapak ini kaget. Mengampuni itu ternyata bukan hanya di mulut. Tapi mengampuni itu di hidup. Kalau Anda ya mengampuni asal gak lihat. Itu sama dengan bohong sebenarnya. Tapi Tuhan izinkan untuk ketemu langsung dengan dia. Ketemu langsung di depan pintu itu. Apa yang terjadi gitu? Ada pilihan. Ya,
dikasih shalom, Tuhan memberkati, atau syandal, kan begitu. Itu sama-sama syanya, shalom atau syandal, gitu kan. Syandal japit, gitu kan. Mau dilempar, itu pilihan. Wah, orang ini gemetar, dia cerita dengan saya gemetar Pak. Tapi saya ingat pesan Pak Yudi, mengalah itu indah. Kalau saya berani mengalah, berarti saya sedang mempersilahkan Tuhan itu bekerja di hidup saya. Untuk saya diberkati oleh Tuhan. Saya ingat perkataan itu, akhirnya saya kuatkan. Saya temui dia nggak bisa lari sudah itu ketangkep basah ya. Lalu dia ulurkan tangannya, dia bilang shalom, puji Tuhan. Yang sana, puji Tuhan, glory bagi Sang Raja. Ternyata sama-sama Kristennya, ya ampun. Udah akhirnya dia pulang, nggak bahas apapun, dia pulang, dia masuk kamar dia berlutut di kamarnya, dia nangis, Tuhan, thank you, aku diberi kekuatan untuk aku ini bisa menghadapi semuanya. Thank you Tuhan. Setelah itu saudara, ini luar biasa. Beberapa waktu kemudian saya ditelepon, Pak Yudi, pabrik saya sudah jadi Pak. Saya bangun baru pabriknya. Bapak mau doain gak? Ayo oke, ayo doain yuk. Udah saya datang dan doain, pabriknya gede, sudah rumahnya gede. Lalu yang kedua sudah selesai, saya bilang Pak masih kuat. Masih kuat, kenapa? Yuk kita doain pabrik saya berikutnya Pak. Loh masih ada satu lagi, masih ada, pergi doain lagi. Sampai yang ketiga Pak, ada yang lebih kecil Pak bisa doakan. Loh dulu waktu dalam keadaan gini baik, waktu pabrikmu 1, justru setelah ngalami ini pabrikmu 3. Iya Pak, ini semua karena Tuhan. Benar, waktu kamu belajar mengalah, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saya tahu ini gak gampang, khotbah begini juga saya nanti ditanya banyak ya. Gak gampang. Waktu mendampingi proses itu gak mudah. Tapi saya percaya keputusan Anda untuk mati bagi dirimu sendiri, untuk mengalah, itu akan membuat Anda belajar untuk tidak mempertahankan hidup Anda. Itu akan membuat Anda melihat kemuliaan Tuhan. Anda mau melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu? Halo amin. Halo amin. Aminnya sedikit. Amin. Amin. Itu yang membuat kita mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Lalu yang terakhir apa? Nah ini yang saya jelaskan tadi. Pembalasan itu haknya Tuhan. Yang ketiga, pembalasan itu haknya Tuhan. Izinkan Tuhan itu bergerak di hidup Anda. Kalau saudara mengalami ini semua, ya keberanian untuk tidak mempertahankan dirimu seperti ini, Anda sedang melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang datang siang ini dalam masalah yang saya ceritakan. Ada beberapa orang yang lagi ngalami proses. Oh hari ini kayak mau balas lebih jahat daripada apa yang dia buat. Rasanya begini. Saya beritahu, urungkan niat Anda. Beri kesempatan tangan Tuhan yang membela hidupmu. Izinkan tangan Tuhan yang membalasnya. Dan ketika Tuhan melakukannya, itu baik buat hidup Anda. Anda akan melihat bagaimana kemenangan dengan cara Tuhan itu akan Anda alami. Amin. Nah kalau jemaat punya konsep seperti ini, kita mengalami perubahan, berani mengalami perubahan di dalam cara berpikir. Saya percaya jemaat yang akan mengalami percepatan dalam pertumbuhan. Dan jemaat yang menjadi kuat, jemaat Mawar Syaron akan dikenal menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak takut dengan proses, tapi justru terbuka pada proses dengan satu tujuan. Supaya kita bisa lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Anda mau dewasa dalam Tuhan? Halo amin. Karena itu kalau Anda dari hari ini datang dengan pergumulan, datang dengan persoalan, datang dengan persoalan yang saya ceritakan tadi, tenang aja, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Tuhan masih ada hari ini dan Dia telah melihat apa yang Anda alami. Jangan takut, sebab sebentar lagi mujizat itu akan datang dalam hidup Anda. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu tadi. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Seruan hatiku, katakan ini. Dalam
bersama-sama. Kehendak-Mu kerjakan, sebab aku ini milik-Mu. Mari katakan dengan imanmu, sebab aku ini milik-Mu. Amin. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, ya kehendak-Mu. Kerjakanlah, boleh lebih tinggi lagi. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu, katakan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Mari katakan ini, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mungkin ada beberapa orang yang siang ini kau hadir, kau di dalam pergumulan ini. Kau merasa diperlakukan tidak adil, kau merasa ditipu, kau merasa dicurangi. Dan rasanya dalam hati Anda pingin balas sekali. Tapi saya percaya hari ini ketika Anda mendengar khotbah ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Pembalasan itu haknya Tuhan. Mengalah itu indah. Bagi orang dunia ini mungkin kebodohan. Bagi orang dunia ini mungkin ini sesuatu yang bodoh, tindakan yang bodoh. Tapi saya memberitahu buat Anda, justru tanganmu bersih terhadap dosa, justru Anda akan punya kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan ingin sungguh-sungguh melakukan bagiannya. Ketika hidup orang benar diinjak-injak, haknya diambil, masakan yang maha tinggi itu tinggal tenang. Tidak, saudara. Tuhan ada di pihakmu. Dia pasti membelamu. Tugasmu adalah ini. Izinkan Tuhan beroperasi di hidupmu. Mengubah. Ada banyak hal yang perlu diubah dalam hidup kita. Dan itu jauh lebih mulia. Karena Tuhan melihat Kristus nyata di hidup Anda. Karena siang hari ini mungkin ada beberapa orang yang mengalami pergumulan. Saya percaya mujizat Tuhan ada di sini. Karena apa yang Anda alami, dengar saya baik-baik. Sebentar lagi Anda akan melihat kemuliaannya. Sebentar lagi Anda akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Saya telah doakan ketika saya mau ambil khotbah ini, saya doakan Tuhan, aku bukan sekedar menyampaikan firman-Mu, sertai dengan tanda-tanda ajaib, supaya nanti ketika ada jemaat yang mengambil keputusan mengalah itu indah, ada jemaat yang mengambil keputusan untuk mati buat dirinya sendiri, justru mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau itu adalah Anda yang hari-hari ini mengalami pergumulan, saya mau berdoa buat hidupmu supaya mujizat Tuhan datang dalam hidup saudara. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tanganmu di tempat Anda berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, puji Tuhan. Gak usah malu, ini waktumu dengan Tuhan. Saya melihat banyak beberapa tangan yang terangkat, angkat tinggi-tinggi supaya saya bisa melihatnya. Dan saya mau berdoa buat semua tangan-tangan yang terangkat, biar hari ini adalah hari mujizatmu. Amin, saudara. Kan saya itu 3 kali, saudara yang sudah angkat tangan, bawa barang-barangmu, majulah ke depan sini supaya Anda bisa didoakan. 1, 2, 3, semua yang sudah angkat tangan, majulah dengan cepat ke depan sini. Gak usah malu, ini waktu Anda dengan Tuhan. Dengan cepat maju ke depan sini. Haleluya, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Katakan ini, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Saya minta para
CG leader, coach TL, maju ke depan sini, doakan orang di depan sini. Haleluya. Aku pertahankan hidupku. Mari katakan ini, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Amin. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu. Oh, katakan kerjakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Haleluya, kerjakanlah jalanku. Haleluya, dengan iman katakan, sebab aku ini. Terima mujizat-Mu sekarang. Siang ini terima mujizat-Mu.